Halo YouTube, apa kabarnya? Sudah lama sekali kita tidak jumpa ya? Selamat datang di Komik 80-an. Kali ini saya akan bercerita komik fantasi serial Spider-Man dengan Aquaman yang sedang populer oleh film Marvel-nya. Kali ini berjudul Demi Atlantis dari Kustala. Oke, kita langsung saja ya. Ratusan meter di bawah permukaan laut. Fred, aku telah melihatnya. Kau dengar aku? Sudahlah, teruskan tugas. Ketika Fred melihat ke arah jendela. Astaga, dia tanpa tabung zat asam di kedalaman ini. Mungkinkah? Dan, ya Tuhan, mau apa dia? Tiba-tiba sebuah goncangan keras menghantam kapsul itu. Hei, apa yang dilakukannya? Berikan tanda ke atas. Maka berlangsunglah suatu pertempuran dahsyat. Jangan mengganggu aku. Di dasar laut di lepas pantai New York, sudah ku peringatkan kalian, aku tidak suka orang memasuki daerah kekuasaanku. Pangeran Atlantis, si penghuni lautan, sedang marah besar. Kalau kalian menghendaki perang, boleh, aku sudah siap. Tapi, aku harus menyelamatkan mereka. Kedua petugas itu berada di ujung maut. Mereka cuma anak-anak bidak, yang digunakan dan disalahgunakan oleh para penguasanya. Mereka akan mendesakku dan akan menguasai seluruh lautan, mengotori dan mencelakakan rakyatku. Kali ini biarlah kalian kuampuni. Tetapi kalau sekali lagi mereka memasuki daerahku, aku tidak akan bermurah hati lagi. Aku akan bertindak dengan tegas. Dan kedua awak itu pun selamat. Kita masih hidup. Sekarang kita sekurang-kurangnya mengetahui siapa yang merusak mesin-mesin pembangkit listrik eksperimental itu. Siapakah dia? Seorang super dari dasar lautan. Wah, kalau benar Fred, tentu nyawa kitalah yang menjadi bor. Ya, ini akan kulaporkan kepada bosku dan aku akan minta berhenti bekerja. Kita berdua, Fred. Sementara itu di suatu tempat, di New York, aku baru diberitahu suatu hal. Lalala. Pacarku dimuat di halaman pertama. Lala. Sialan, aku bisa menjadi gila mendengar lagu yang merengek ini. Tetangga baruku ini tidak berhenti-hentinya menyanyi sejak sore. Wow. Buset, padahal besok aku harus maju ujian. Ini tidak ada toleransi. Hei, tahukah kau bahwa ini sudah pukul 3 pagi? Tidak, aku tidak mengetahuinya. Terima kasih. Apa katamu? Ya? Sekarang aku sudah tahu. Rims. Astaga. Peter Parker terduduk dan kehilangan rasa kantuknya. Aku menyerah kalah. Mana mungkin aku tidur lagi. Biarlah, aku akan melatih lemparan jaringan laba-labaku. Barangkali itu dapat memberikan ketenangan. Di manakah pakaian baru itu? Apakah ada di dalam lemari? Aku pusing sehari penuh belajar begini. Masih beruntung kalau aku ingat akan nama aku sendiri. Manakah pakaian itu? Oh, ini dia. Dengan tergesa-gesa Peter Parker mengenakan pakaian yang dicari-carinya itu. Nah, beginilah boleh. Kemudian, New York, ini aku datang. Setelah bermain sejam lamanya sebagai Spider-Man, aku tentu tidak akan begitu lelah lagi. Hiap. Sigap sekali Spider-Man telah hinggap di atas jendela siap melempar jaring-jaringnya. Tapi, ada sesuatu yang tidak beres. Kau lihat. Aku masih mengenakan celana panjangku, dan ini tidak lucu bukan? 3 detik kemudian, aku berani bertaruh. Superman pun tidak akan melakukan hal seperti ini. Dan aku ingin tahu, apakah ada penataran untuk pahlawan-pahlawan super? Sekarang soalnya lain, aku harus membuang rasa kesal. Tapi akan kemanakah aku? Asal berayun kian kemari tak ada gunanya. Tapi aku juga tak mau ada kesulitan-kesulitan. Aku masih ingin tidur lagi. Apakah yang dilakukan oleh Spider-Man di tengah malam buta ini? Aku ada akal, sudah lama aku punya niat. Akan mengunjungi Paman Tricia, dan orang itu bekerja sampai jauh malam. Nah itu dia, lampunya masih menyala. Berarti dia masih bekerja di tengah malam ini. Jangan omong kosong Whitman. Kalian harus tahu aku bicara sebenarnya. Dia ada tamu-tamu. Mengertilah kalian. Aku harus mengingatkan kalian pada kontrak yang telah kalian setujui. Dan sebetulnya tidak ada banyak resiko. Dan kapal itu harus berangkat pada waktunya. Dengan kalian. Aku tidak suka memanggil polisi, tapi apakah kau mengancam kami, tua bangka? Dan aku tidak bisa menerima kalau ada orang berani mengancamku.
Dan aku tidak mau berlayar. Kau dengar? Tapi, mendadak. Wah itu curang, mengapa beraninya dengan orang yang sudah tua? Heh, namaku Spiderman, yang kutentang ialah ketidakadilan. Spiderman, aku melindungi kaum yang lemah dan... Oh, sudah banyak dan terlalu banyak bicara. Yang lainnya pun segera maju. Bagus ayo cepat. Aduh punggungku mau patah rasanya. Kau masih muda dan kuat Bung. Nah, meleset. Ah, kalian akan merasa bagaimana berkelahi yang sebenarnya. Hap. Kau pun, juga ini baru namanya adil. Hak. Tapi, wah ini cara menyerangnya yang aneh sekali. Kalian seperti kerbau dungu yang menerjang bukit. Anda tidak apa-apa Tuan Whitman? Oh, naluri laba-labaku, tetapi apa? Ayo kita kabur dari tempat ini. Buset. Kau bisa lari bukan? Bagus. Ayo aku bantu. Aku bisa. Maka berebutan tamu-tamu itu berlari keluar gudang. Wah dia Spiderman. Bah, benda kotor dan berbau busuk. Dan, terasa sangat gatal. Wah mesti mandi lagi di pagi buta begini. Di luar, cepat pergi. Aku tidak dibayar untuk berkelahi melawan Spiderman. Kau tidak cedera Tuan Whitman, ya? Ya. Tapi ada yang lebih penting. Boleh aku tahu soal apakah itu? Aku ada kontrak dengan pemerintah. Untuk membawa sebuah pembangkit listrik eksperimental ke lepas pantai? Ya, lalu? Itu tadi adalah awak kapalnya. Mereka tidak berani karena... ada soal. Aku tahu bahwa hal ini berat, tapi maukah kau membantu aku Spiderman? Maafkan aku. Mengapa? Berbicara tentang samudera, sedangkan aku ini orang kota, Tuan Whitman. Kurasa ini akan terasa sangat jauh dan hampir-hampir tak mungkin. Tapi Tuan Whitman, kupujikan saja usaha Anda berhasil, dan sampai bertemu lagi. Orang tua itu termenung sedih, terbayang suatu kengerian di wajahnya yang berkeriput itu. Sementara itu di dasar laut di Atlantis yang megah, dengarkan wargaku. Dengarlah betul-betul dengarkanlah kata-kata Pangeran Namor. Orang-orang di dunia atas kini mengancam kita. Eksperimen-eksperimen mereka mengganggu arus-arus lautan dan menggerogoti peradaban kita. Seorang pemimpinnya yang bernama Namor, seorang pangeran Atlantis yang disegani dan bijaksana. Kita harus melakukan sesuatu saudara-saudara. Kita cegah maksud-maksud mereka. Dia berpidato secara berapi-api di hadapan rakyatnya mereka yang merasa dirinya terancam. Nah saudara-saudara, aku ingin tahu, apakah kita semua siap membela kelangsungan hidup kita? Saudara-saudara, katakanlah. Terdengarlah sorai-sorai yang gegap gempita menyambut ucapan sang pemimpin mereka. Kemudian berakhirlah pertemuan itu, setelah mengambil suatu keputusan. Keesokan siangnya di kampus universitas. Seorang mahasiswa tidak enak badan. Asem. Ada apa Peter? Dari tadi aku melihat kau menggaruk-garuk badanmu. Bukan karena kutu bukan? Kau melucu ya? Ini pasti gara-gara cairan dari tong kemarin. Padahal aku sudah mandi di bawah pancuran selama 3 jam. Tapi tetap saja rasa gatal ini tak mau hilang dari badanku. Celaka. Kemudian, halo Peter. Halo Tricia manis, mengapa mukamu muram? Aku bercemas hati mengenai pamanku. Oh ya? Siang ini ia berangkat dengan kapal ke tengah laut, akan tetapi, ia tidak mendapatkan orang lain, ia tidak berhasil mencari orang untuk membantunya. Untuk melakukan itu, padahal ia sudah tua Peter. Aku sangat khawatir. Kenapa bisa begitu? Pamanku ini penyakitan, jantungnya lemah dan aku khawatir akan kesehatannya. Aku ingin sekali bisa membantunya Peter. Tetapi soal ini tentu tidak menarik perhatianmu. Katakan saja kalau aku dapat berbuat sesuatu. Siapakah yang aku kelabui? Aku dapat melakukan sesuatu, tapi buat apa? Paman Tricia bisa mengatasinya sendiri, dan aku memang bukan dilahirkan untuk menjadi pelaut. Lagi pula aku tidak tahu urusannya, jadi buat apa mesti ikut merasa bersalah? Daripada pusing lebih baik aku sekarang mengunjungi bibiku. Barangkali ia bisa menolong diriku yang gatal-gatal yang sedang aku derita ini. Dan Peter pun menyusuri sepanjang jalan itu menuju ke suatu tempat. Beberapa menit kemudian, tapi jam-jam begini biasanya Bibi sedang beristirahat. Sejam kemudian di pusat rehabilitasi, ini menyenangkan.
Anda mendorong cakram ini ke dalam garis yang bernomor-nomor itu. Nah, kalian lihat bukan? Biar aku memberi contoh ya. Silakan Nyonya Parker. Nah, gampang bukan? Ayo sekarang kalian main dengan bertaruh bibi. Hei Peter. Dan, tidakkah Anda semestinya beristirahat di kamar Anda, Bibi? Kenapa begitu, Peter? Aku menyangka keadaan Bibi. Kadang-kadang aku memang kurang sehat. Tetapi jam rekreasi ini harus dipimpin. Dan mereka meminta aku. Mereka seperti kurang semangat kalau tidak ada yang memimpin. Dan kalau seseorang tidak melakukan yang dapat dilakukannya, itu berarti tidak jujur terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri. Tetapi omonganku ini tentu kau anggap comelan belaka. Oh tidak, Bibi? Kemudian, Bibi telah memecahkan suatu hal penting bagiku. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa makan setiap pagi, Peter. Dan berhati-hatilah di jalan. Terima kasih, Bibi. Lain kali aku berkunjung kembali. Ah, Bibi. Bibi memiliki kebijaksanaan lebih daripada yang dimiliki para profesor. Dan, sebaiknya aku langsung ke tempat Whitman. Tentu saja aku dapat membantu dia. Aku harus berterima kasih pada Bibi, karena aku belajar bertanggung jawab. Aku harus cepat mencapai pelabuhan dan semoga belumlah terlambat. Kemudian, itu dia kapalnya. Kau memang orang kikir, Whitman. Banyak orang berkerumun di sana. Hei, apa yang mereka lakukan itu? Agaknya ada orang marah-marah pada Paman Tricia. Kami harus mempertaruhkan nyawa kami tanpa mendapat bonus. Lucu? Bonus tidak dapat. Tak dapat aku berikan. Aku cuma bisa membayar upah kalian. Masukkanlah uang upah itu ke dalam sakumu saja. Dan, bicaralah yang betul, Bung. Mau apa dia kemari? Dan jaga kesopanan? Lalu, biarlah orang-orang itu pergi saja, Tuan Whitman. Kita bisa melakukan pekerjaan ini berdua saja. Dan aku tidak meminta upah. Biar aku menaikkan peti-peti ini ke atas kapal. Aku tidak tahu apakah ini menolong. Tapi sekarang aku tidak bisa membatalkan janjiku. Dapatkah kita menerima perbuatannya itu? Tidak. Menyingkirlah, Whitman. Oh, jangan adu kekerasan. Stop, Spiderman. Di manakah aku harus meletakkan peti-peti ini, Whitman? Letakkan peti itu. Dengarkanlah, Spiderman. Jangan. Bersambung. Gimana ceritanya? Semoga suka ya. Like bila suka, dislike bila tidak suka. Subscribe dan komennya ya untuk semangat saya dalam cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.